Halo sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Amin. Oke, kembali bersama Gondesman yang setara tentang hati dan jiwa. Ya. Jadi si bertanya, general reading. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Di sini Gondes sudah siapkan 4 pilihan ya. Seperti biasa, pilih kartu atau pilih file. Di sini Gondes akan membedakan file masing-masing ya. Ada boneka warna merah, ada Barbie warna kuning, Barbie warna biru, dan Barbie warna ungu ya. Jadi sahabat bisa pilih salah satu, salah dua ya. Ikuti intuisi hati sahabat semua, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi, tidak akan pernah salah ya. Caranya bagaimana, Des? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Pencipta, atau menurut keyakinan sahabat semua. Oke. Dimulai dari sekarang ya, silakan dipilih. Silakan. Ya, sudah memilih ya. Kalau kalian kurang waktu, boleh dijeda dulu atau di pause dulu, kemudian di play kembali ya. Jangan malah pergi, nanti nggak jadi nonton dong video Gondes. Oke, kapan dia akan berikan kepastian padamu? Edisi bertanya general reading. Gondes akan ambil untuk file 3, file 2, file 3, file 4. Kita akan mengulik atau menshuffle, menebar, dan kemudian memaknai di file yang pertama. Di sini ada Barbie warna berbaju merah ya, atau berambut biru. Oke. Udah saya taruh sini, cuman sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Fokus ya. Udah saya akan menshuffle. Kalau bisa jangan dijeda agar energi kalian tidak terpull. Terus biarkan sang iklan lewat dulu gitu ya. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Kira-kira kapan ya, Andes? Kita lihat ya. Ini adalah clue. Ini adalah gambaran. Jadi jangan dijadikan pedoman hidup. Tetap bersandar kepada Sang Maha Sempurna, yaitu Sang Pencipta. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Ada Jack of Cup. Jack of Cup atau berbagi kasih. Ini hubungan kalian. Ya, kita lihat dulu. The Devil, ada The Devil. Ada Four of Cup. Dua ya. Kita akan ambil yang sah, satu aja. Terburu-buru. Kapan dia akan berikan kepastian sama kamu? Tidak terburu-buru, tidak mau ya. Dia harus mempertimbangkan dulu. Karena sejati ini sebenarnya menjalin hubungan dengan kamu itu menurut dia ya, menurut dia. Ini bisa vice versa ya, bisa energi kamu. Hanya sebatas suka sama suka, sebatas kebutuhan saja. Kebutuhan antara seorang dewasa dengan seorang dewasa. Pria dan wanita atau lawan jenis. Dan ini adalah bagian dari perselingkuhan dia. Ada sisi lain, dia mempunyai yang lain selain kamu. Artinya ini hanya bagian berbagi kasih dengan kamu itu. Jadi sebelum kamu tuh memang dia sudah ada gitu. Kita lihat dulu klarifikasinya.
Kapankah dia akan berikan kepastian padamu? File pertama, klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Queen of Cup. Ten of Pentacle. Ada Five of Swords. Nine of Swords. Dan ada Queen of Wands. Ya. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Hubungan ini kalau Kondes lihat ini adalah sebatas kesenangan dunia aja. Untuk kesenangan dunia sah saja, tidak untuk pasti-pasti atau untuk sebuah kepastian. Jadi dia tidak akan memberikan, karena di sini dia banyak mempertimbangkan, dan hubungan ini adalah bagian dari dia itu kayak sudah punya pasangan tetapi mendekati kamu gitu loh, atau kalian dipertemukan gitu. Jadi dia banyak pertimbangan dan dia terburu-buru untuk mendekati kamu, tetapi dia tidak memikirkan kalau hubungan ini sebetulnya nanti akan ada pertanyaan kapan diberikan kepastian gitu ya. Nah, omongan orang Jawa itu selingkuh gitu loh. Dia itu seseorang yang kamu tanyakan ini hanya sebatas dia itu selingkuh. Entah kamu juga selingkuh atau tidak ya, tapi di sini dia itu punya orang lain sebelum kamu gitu. Dan kemudian dipertemukan kamu, dan hubungan ini cuma sebatas seneng-seneng aja atau suka sama suka. Ini kesenangan dunia, ini suka-suka. Makanya kalau ditanyakan kapan dia akan berikan kepastian, dia masih mempertimbangkan karena dia tidak mau terburu-buru gitu. Pertemuan ini diklarifikasinya. Menyatunya kamu dan dia itu dipertemukan, atau pertemuan dengan kamu ini bagi dia itu hanya sebuah kayak ada sisi manipulasi gitu loh ya, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu ya, sama ya, memanfaatkan kesempatan dan waktu ya untuk kesenangan. Jadi dasarnya tuh suka sama suka. Kalau kamu pertanyakan kapan dia akan memberikan kepastian, dia akan gelisah di sini, merasa gelisah, dan dia akan mempertimbangkan. Kenapa? Karena sebenarnya ini dasarnya itu bukan cinta, tapi suka sama suka. Kenapa? Karena dia punya rumah tangga, dia punya pasangan sebelum kamu, atau punya pasangan lain itu. Jadi dia udah punya pasangan. Ini bisa vice versa, bisa kamu juga udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, atau memang dia yang sudah punya pasangan, kamu yang single, seperti itu ya. Tetapi yang pasti kapan dia akan berikan kepastian masih mempertimbangkan, karena dia dasarnya itu tidak suka, sebetulnya tidak suka beneran gitu loh. Jadi cuma suka sama suka, tidak main hati ya, paham ya, tidak main hati itu, tidak mencintai kamu gitu, tapi cuman suka sama suka, kesenangan dunia. Dan maka kalau ditanyakan masih dipertimbangkan. Tetapi kalau Kondes simpulkan
tidak akan ada kepastian kecuali tanda kutip sesuatu hal yang memaksa dia harus memberi kepastian ya, karena dia mencintai rumah tangganya, dia mencintai pasangannya, seperti itu. Ini ya bahasa kerennya tuh selingkuh gitu loh ya. Jadi hubungan ini sebatas hiburan atau senang, suka sama suka, atau sebuah kebutuhan antara seorang dewasa dengan seorang dewasa, lawan jenis ya. Pertama kalian entah nomor nyasar atau entah kenal di sosmed, tapi di sini tidak disampaikan bagaimana cara pertemuannya ya, curhat nyampe kayak gitu-gitu. Tapi tidak dasar cinta, jadi nggak ada dasar cinta karena dia mempunyai pasangan atau kamu yang punya pasangan. Jadi kayak iseng-iseng gitu ya, tapi akhirnya suka sama suka. Tapi di sini kalau kamu main hati ya nggak tahu, di sini kayak kamu main hati deh. Ini kita bicara tentang dia, jadi kamu yang menonton, kamu yang bertanya, apakah kamu benar main hati dengan dia? Jawabnya dia cuma suka sama suka dan kesenangan dunia, tidak untuk serius, seperti itu ya tepatnya. Jadi ini prediksi ya, gitu. Ada yang lebih berkuasa di sini ya, yaitu Sang Maha Pencipta. Kalau Sang Maha Pencipta akan berkuasa membolak-balikan hati manusia, tapi untuk saat di reading ini dia cuma dasarnya kesenangan dunia dan suka sama suka, bahkan selingkuh. Hubungan ini atau hubungan terlarang, seperti itu ya. Di sini ada energi Hierophant. Kalau Goddess bicara tentang zodiak, sekali-kali sering Goddess jelaskan, kalau bicara tentang zodiak, energi zodiak artinya yang tercurah di tebaran kartu ini adalah energi Hierophant. Misalkan Hierophant itu kan adalah ada energi Virgo itu sosoknya seperti ini, energinya seperti ini, yang tercurah di sini itu seperti ini. Ada Capricorn ya, Capricorn itu energinya tuh cool ya, dia lebih mementingkan diri sendiri ya, susah untuk menyampaikan kata cinta, kayak macam kulkas 2 pintu gitu, tetapi dia gitu energinya tuh di sini ya, untuk mementingkan diri sendiri, yaitu untuk kesenangan dunia, untuk senang-senang aja, atau have fun. Ini lebih cenderungnya ke sono condongnya. Kenapa? Di The Devil dilambangkan sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki, atau sepasang dewasa wanita perempuan diikat oleh rantai, dan di sini ada cengkeraman yang namanya The Satan atau iblis ya, seperti itu. Ini untuk macam hubungan terlarang sejatinya, seperti itu ya. Oke. Tidak akan ada kepastian, dia akan bilang pertimbangin dulu, aku harus pertimbangin dulu. Mungkin sisi lain dia nggak jujur ya, kalau dia sebetulnya sudah punya pasangan, atau kamu yang nggak jujur kalau kamu sebetulnya masih punya pasangan. Di sini ya, ini karena general reading, mohon ya bijak dalam menyikapi readingan ini. Ini adalah general reading, energi tarik secara umum, di mana kalian menemukan video ini dan menontonnya, bukan pure punya kamu doang ya. Jadi bisa energi kalian tuh tersangkut ke file 2, file 3 atau file 4. Jadi kalau bisa pilih lebih dari satu, tapi gunakan itu intisari, seperti itu. Berdasarkan bacaan, pesan buat yang memilih file nomor 1. Allah bersamamu, amin. Diam-diam dia mencintaimu. Goddess sudah bilang ya, Allah punya kuasa membolak-balikan hati manusia. Kamu curiga sama dia, minta kepastian, nggak dikasih kepastian, Des. Rendah hatilah. Berdoa. 1. Pesan Goddess, saran Goddess, pertimbangkan kembali ya. 2. Cintailah dia karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. 3. Tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa untuk sesuatu hal yang kamu harapkan, karena kamu harus berharap pada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya kuasanya yang berlaku ya. Jangan pernah menyandarkan harapan kamu pada manusia atau yang ada di dunia ini, sekalipun kamu sangat mencintai. Karena apa?
manusia bisa ingkar, manusia bisa berjanji tapi bisa mengingkari. Tapi kalau Allah yang berjanji atau Tuhan alam semesta yang berjanji, janjinya tidak akan pernah sedikit pun meleset. Jadi itu saran Gondes ya, pertimbangkan kembali ya. Kalau memang kamu yakin, berdoalah kepada Sang Maha Sempurna untuk diberikan jalan yang terbaik atau diberikan yang terbaik dalam hubungan ini ya. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gondes Ministar tentang hati dan jiwa ya. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? File kedua ya. Mungkin sahabat bertanya-tanya di dalam hati ya, pasti kapan sih dia kasih kepastian? Mau ngomong nggak berani ya kan, takut keburu-buru. Nah, coba kita ulik di sini. Tapi ingat, ini hanyalah clue atau gambaran atau prediksi. Jadi selebihnya tetap kuasa Allah ya. Hanya Allah yang punya kuasa menjawab dengan tepat dan benar. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan. Jangan lupa selalu berdoa kepadanya dan bersandar kepadanya. Di file yang kedua, di sini ada Barbie warna berbaju kuning ya, berbaju kuning, yellow dress ya. Bajunya tuh kuning gitu, tapi rambutnya coklat, lucu juga ya. Oke, udah taruh situ ya. Boneka itu tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, cuma sebagai pembeda aja untuk menarik energi sahabat semua di saat memilih ya, seperti itu. Oke, Gondes akan shuffle, tebar, dan kemudian memaknai. Fokuskan hati ya, fokus selama Gondes men-shuffle. Jangan dijedah, kalau ada iklan biarkan lewat agar energi kalian tidak terputus. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum ya, yang sudah terima kasih. Subscribe itu gratis tetapi sangat berharga bagi Gondes untuk memotivasi Gondes membuat video-video terbaru buat sahabat semuanya ya. Oke, jangan lupa like-nya, komennya, dan share ke sahabat-sahabat semuanya. Siapa tahu channel ini bisa menjadi sebuah channel yang bermanfaat dan menghibur. Oke, kapan dia akan berikan kepastian padamu? File yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ada 3 of Wands ya. Kita taruh agak deketan dikit. Fokus ya, kalau di shuffle ya. Ada kekecewaan. 5 of. Ada Ace of Cup. Ada tidak sesuai dengan keinginan hati atau tidak sesuai dengan hatinya atau tidak cocok gitu ya. Dan ada 9 of Cup tapi kejungkir atau kebalik ya. Maknanya gimana, Des? Awal-awal mungkin kalian itu awal-awal pertemuan ya, mungkin kalian itu saling menarik gitu ya, satu sama lain tuh kayak tarik tambang dong. Bukan tarik tambang, kayak magnet gitu loh, bahasanya tuh keren dikit ya, kayak magnet gitu, saling tarik menarik intens ya, intens. Yang satu nggak mau lepas dari kamu, kamu juga nggak mau lepas dari kamu. Nah, jadi kalian berdua tuh kayak magnet yang saling menempel, tetapi seiring waktu, sejalannya waktu mulai timbul ya, mungkin kalian yakin kemana hubungan ini kan baik-baik saja. Untuk file 2 ya, mungkin kalian merasa hubungan ini kan baik-baik saja, makanya ya yakin pasti akan ada kepastian. Tapi sebetulnya ya, dia akan meninggalkan hubungan ini, lebih jelasnya seperti itu ya, akan meninggalkan hubungan kali karena dia tidak, kamu itu bukan, ternyata ya kamu tuh bukan sosok yang dia inginkan, tidak ada kecocokan kembali dalam komunikasi ya, seperti itu ya. Dulu ada cinta memang dulu, tapi kebalik
Karena alasannya apa? Tidak ada cinta, kecewa sama kamu, atau kebalikan, kamu yang kecewa sama dia. Ini bisa vice versa ya, tapi kita mengulik dia ya, dia sih yang di sana gitu. Seperti itu. Tidak akan ada kepastian karena dia akan meninggalkan hubungan ini. Karena cintanya sudah kebalik, sudah tidak ada rasa itu lagi. Tapi Gondes akan coba lihat kenapa seperti ini. Kecewa kenapa sih? Dasarnya di sini adalah kecewa. Alasannya nggak cocok lagi gitu. Nggak cocok lagi. Ya. Kita lihat klarifikasinya file kedua. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Ada ya orang itu yang cintanya tuh di awal tuh manis banget, indah banget, ya aku nggak bisa pisah sama kamu, ya aku cinta sama kamu, ya kita baik-baik aja, ya kita nanti serius, ya kita nanti menikah. Tapi tahu nggak sih bahwa si dia itu sebetulnya sedang memfilter kamu. Kenapa? Karena menikah itu juga bukan sekedar cuman sah di mata hukum atau mata agama, tetapi memang harus dijalanin dan harus bertanggung jawab. Nah, di sini ada sesuatu yang membuat dia itu harus meninggalkan hubungan ini. Ya, dari sebatas atau apa sih sebabnya kok dia kecewa di perasaan dia? Kita akan lihat dulu. Kenapa? Apa karena dia nggak pegang pekerjaan lagi, atau karena kesulitan finansial, atau karena memang sesuatu hal yang kecewa itu datangnya dari dirimu gitu. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? File kedua. Kenapa dia kecewa? Ada of Cup, cinta yang sesungguhnya cinta, ada cinta besar sih sebetulnya sama kamu itu. Tetapi dia lebih cinta sama rumah tangganya. Kalian berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai rumah tangga, bahkan Gondes tegaskan ya, rumah tangga. Mempunyai istri kalau cowok ya, kalau yang menonton mas feminim. Ya. Atau kalau nggak rumah tangga, dia mempunyai pasangan dan dia lagi ingin membuka lembaran baru, atau mempunyai anak bayi, anak kecil gitu, child. Ya, seperti itu. Dia sudah memiliki momongan, sudah punya pasangan, atau kamu ini ya bisa terbolak balik, letakkan energinya gimana. Tapi yang pasti kalian berdealing dengan pasangan orang lain. Ya, cuman alasannya kenapa? Awalnya dulu mendekati kamu karena dia tidak bahagia dengan pasangannya. Ya, tapi sekarang udah ketahuan sama pasangannya. Jadi dia lebih hati-hati. Dia harus lebih hati-hati di sini. Karena apa? Perasaan bahagia, perasaan cinta sama kamu itu lebur seiring waktu, karena memang sebetulnya dia sudah mempunyai pasangan hidup, tetapi dan dia juga mempunyai seorang momongan ya, ada punya momongan. Jadi dia akan melupakan masa lalu dengan kamu, dan dia ingin membuka lembaran baru menjadi sosok seorang pribadi yang lebih bertanggung jawab, lebih ke harapan ke depan, yaitu anak-anaknya. Seperti itu ya. File kedua ya, kapan dia akan berikan kepastian sama kamu? Dia tidak akan memberikan kepastian karena dia sudah merasa tidak cocok sama kamu. Hubungan ini ya, bukan dengan kejam banget ya kondisi itu kalau ngomong ya, pedes dan sadis gitu. Maksudnya gini. Awalnya hubungan ini manis ya, seperti gulali, kemudian seiring waktu ya dia itu merasa kecewa. Ternyata ya antara kamu dan dia itu sebetulnya tidak ada kecocokan lagi, dan dia akan meninggalkan hubungan ini. Dan cinta dia itu ke kamu sudah ngejungkir,
terbalik gitu. Alasannya kenapa? Dia mempunyai cinta yang banyak terhadap pasangannya. Pasangan ini datanya pastinya sebelum kamu. Dan dia kenapa kok mencari kamu dan padahal dia masih punya pasangan? Karena dia sebenarnya lagi ada masalah dengan pasangannya. Tidak bahagia. Tetapi seiring waktu dia mempunyai baby atau mempunyai momongan atau mempunyai anak ya, dia ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Kesalahan-kesalahan yang kemarin ini dia akan tebus dengan cara bagaimana? Lebih ke harapan pada anaknya. Gitu. Jadi kamu diminta jangan kekanak-kanakan. Ya inilah kenyataannya bahwa dia harus meninggalkan hubungan ini. File 2 ya. Kalau kalian tidak ada di ranah ini, artinya ini bukan energi kalian. Kalau kalian ada di ranah ini artinya energi kalian. Ya, kalau kurang detail silakan personal reading. Dia ingin meninggalkan masa lalunya, sekalipun dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, tetapi ada macam kekecewaan ya. Kenapa dia kecewa? Karena sebetulnya pertemuan dengan kamu itu karena dia tidak bahagia dengan pasangannya, tetapi setelah itu dia ketahuan ya, pasti ketahuan, dia harus berhati-hati ya. Jadinya dia harus meninggalkan hubungan ini, kembali pada pasangannya. Cinta ke kamu, cinta banget, tetapi sekarang sudah terbalik menjadi sebuah, ini diartikan pencarian cinta lain atau pelarian atau meninggalkan hubungan ya. Karena dia artinya ya di sini ternyata dia tuh lebih mencintai rumah tangganya gitu loh. Seperti itu. Kenapa? Karena dia mempunyai harapan ke depan atau keturunan atau anak atau momongan. Seperti itu. Ya, dan dia ingin membuka lembaran kembali, menutup kesalahan-kesalahan masa lalu. Seperti itu, ya. Paham nggak? Kalau kalian nggak paham, tontonnya jangan sekali, 2 kali atau 3 kali. Sampai kalian benar-benar paham. Kalau masih kurang panjang lebar atau kurang detail silakan personal reading ya. Merasakan tebar untuk pesan buat yang menonton file kedua atau memilih file kedua. Kamu sangat setia sama dia iya, karena ada cinta dulu ya. Selalu bersyukur dalam segala keadaan ya. Saling menjaga hati ya. Kamu menjaga hati untuk dia akan menjaga hati untuk pasangannya. Janji palsu di sini adalah kalau dia mau menikahi kamu ya ternyata dia meninggal kamu, artinya janji palsu dan kamu diminta harus ikhlas ya. Di sini ada energi Scorpio, begitulah Scorpio ya. Dia itu apa ya, cuman penasaran gitulah, bisa dibilang cuman penasaran ya hubungan dengan kamu, tetapi endingnya nggak cocok, nggak suka gitu ya. Jadi buat sahabat file 2 Gunde sarankan ya, lebih mempertimbangkan kembali, introspeksi diri ya. Memang kalau waktunya harus move on ya move on aja, tapi sulit ya move on kalau sudah main hati itu. Bagaimana caranya Des? Pelan. Cari kegiatan yang memang sampai kegiatan itu membuat kamu itu tidak sempat memikirkan dia ya, capek langsung tidur gitu ya kan. Yang dinamakan belajar move on serius. Kan ada yang belajar move on tapi masih bolak-balik ngeliatin status, stalking status. Pengen move on tapi bolak-balik masih ngeliatin dia online, enggak ya. Seperti itu justru akan menyiksa kamu ya kan. Seperti itu. Sandarkan harapan kamu pada Yang Maha Kuasa. Kalau jodoh tidak kemana, sekalipun dia tidak mencintai dan meninggalkan kamu, kalau Allah berkehendak, kenapa tidak ya kan. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengizinkan. Allah tahu yang terbaik buat kamu, mana yang tidak terbaik buat kamu. Karena yang baik buat Allah pasti baik buat umatnya ya. Ibaratnya seperti sehelai daun yang sudah tua, sudah kering di pohon. Kalau Allah belum
berkenan mengizinkan jatuh, dan itu tidak akan pernah jatuh. Itulah kekuasaan Allah, tiada tara. Ya. Oke, file 2. Tetap optimis, ya. Tetap positive thinking, ya. Tetap berdoa dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Jangan pesimis, karena pesimis itu hanya membuat kita lebih susah, ya. Akan timbul masalah-masalah baru. Gunakan waktumu sebaik-baiknya, jangan buang-buang waktu percuma untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, file 2. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Goddess Mendes, tarot tentang hati dan jiwa, kapan dia akan berikan kepastian padamu, ya. Di file yang ketiga, di sini ada Barbie berbaju biru, berambut koneng. Oke, ini hanya sebagai pembeda saja, ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke, Goddess taruh di situ. Goddess akan menshuffle, ya, menebar dan kemudian memaknai. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu ingin pertanyakan di sini. Dan jangan lupa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua, karena hanya kuasa Tuhan atau kuasa Allah, ya, menurut keyakinan, ya, yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke, akan shuffle, fokus. Kalau bisa jangan dijeda agar tidak terputus energi kalian. Ini adalah general reading, jadi dimohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Energi ditarik secara umum, jadi tidak secara personal, ya. Jadi energi ditarik dari manapun berada, di mana sahabat menemukan video ini dan menontonnya. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? File yang ketiga, Bismillah. Four of Cup. Ada Four of Cup. Ada pertengkaran. Ada patah hati atau sedih. Ini bisa vice versa, ya, energinya bisa terbolak-balik. Ya, ini bisa energi kamu dan bisa energi dia, karena ini adalah general reading. Ada X of Swords, ada komitmen, ada Two of Cup. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Dia akan mempertimbangkan, sepertinya dari file 1, file 2 juga seperti itu, banyak mempertimbangkan. Karena apa? Di hubungan ini banyak pertengkaran. Ada kesalahpahaman dalam cinta. Ada selalu terjadi yang namanya perdebatan argumen, ya, perbedaan prinsip, perbedaan tujuan yang tidak nyambung kalau bicara atau ketemu atau ngobrol tuh, atau bukan ngobrol, ya, kalau membicarakan sesuatu tuh langsung endingnya tuh salah paham atau bertengkar. Kamu ngomong apa, dia jawab ngomong apa. Tapi ada komitmen. Nah, di situ. Tapi kalian sudah berkomitmen pacaran, mungkin di sini ada, ya. Tapi ini menjadi belenggu kalian. Jadi walaupun kalian bertengkar, tetap aja komitmen kalian nggak berubah. Tetapi salah satu di antara kalian tuh sedih atau patah hati karena hubungan ini tidak semulus yang dia inginkan. Dan menurut kalian masing-masing itu, kalau kamu mungkin cinta, ya, kamu bucin sama dia, bucin pasti itu. Tapi dia saat ini, kemarin mungkin bucin, tapi saat ini dia menyadari bahwa hubungan ini
sering terjadi beda prinsip ya. Cara bicara kalian pun, tapi kalau ketemu nyambung sih kalau kalian berjumpa gitu. Tapi kalau cuma melalui WA saling berjauhan gitu, bertengkar hebat, bertengkar hebat ya, yang membuat dia itu kadang-kadang patah hati, membuat dia itu kadang-kadang sedih sekali. Kenapa hubungan seperti ini ya, padahal sudah berkomitmen seperti itu. Jadi dia akan mempertimbangkan kembali, karena hubungan ini selalu diliputi dengan pertengkaran ya, salah paham yang pasti. Seperti ini, masalah kecil jadi besar, membesar-besarkan masalah kecil, memperdebatkan sesuatu yang tidak penting seperti itu. Kepo yang berlebihan itu membuat sementara bertengkar. Keingintahuan, kamu lagi apa, nggak dibalas, marah. Cuman hal-hal kecil ya di sini yang terjadi, tetapi kalian memang sudah berkomitmen. Nah, ini yang membuat belenggu, dan kemudian dia ingin mempertimbangkan kembali hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Kita lihat klarifikasinya, harus dibawa kemana. Apakah dia benar-benar tidak ingin memberikan kepastian sama kamu, atau mau begini-begini aja ngegantung, atau memang benar-benar nanti akan selesai, atau bagaimana. Saya di sini ada putus asa. Dia merasa sedih sekali dengan hubungan ini ya. Ini bisa vice versa ya, sudah tidak ada kecocokan. Di hubungan ini sudah tidak ada kecocokan menurut dia ya, kalau diklarifikasikan seperti itu. Ada ragu-ragu dalam bertindak ya, sudah tidak ada kecocokan lagi menurut klarifikasinya. Kenapa ya? Dia di perasaan dia sekarang, di tindakan maupun perasaan, ragu-ragu, kayak yakin nggak yakin gitu, karena hubungan ini penuh dengan perbedaan prinsip, pertengkaran seperti itu. Dia kembali akan menjalani dari awal proses, dan dia akan fokus kerja saja, akan fokus kerja. Walaupun dia sebetulnya juga kadang-kadang ingin menelpon kamu, karena memang dia sayang sama kamu. Cuman yang membuat lelah dia tuh ya pertengkaran itu tuh, terjadi pertengkaran kembali. Setiap telepon terjadi pertengkaran, setiap WA-an, chatan terjadi pertengkaran. Tapi kalau ketemu tidak. Tapi setiap terhubung melalui sosmed atau melalui internet gitu, selalu terjadi pertengkaran. Dia saat ini akan lebih fokus untuk hidupin material aja, karena hubungan ini sebetulnya udah hancur, udah di awal kehancuran, bahkan mungkin sudah masing-masing ya di sini. Tapi nggak ada kata putus gitu, nggak ada kata putus, nggak ada kata putus ya. Terhubung berantem, telepon berantem, udah saling menjelaskan baikan, besok lagi bertengkar lagi. Lelah, dia itu lelah, capek. Cuman dia karena terikat belenggu komitmen ini ya, komitmen sebagai sepasang kekasih, atau sebagai pacar, atau sebagai ya teman, atau sebagai apapun di sini ya. Tapi dia akan mempertimbangkan kembali. Intinya ya, seseorang ini sudah merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk kamu gitu, sama kamu gitu. Ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu yang merasakan seperti itu. Dan hubungan ini sudah hancur. Masih bisa diperbaiki, masih bisa, tapi sulit rasanya ya, sulit rasanya. Di sini ada energi atau ada elemen apinya, saling marah dan marah, saling marah.
saling melukai, saling menyakiti. Sebetulnya seperti itu, tetapi ya nanti seperti nggak ada apa-apa gitu, misalkan bertengkar bang itu, ya nanti terhubung lagi seperti nggak terjadi apa-apa, tetapi sudah tidak ada kecocokan untuk membina sebuah kepastian gitu. Manipulasi di sini tinggal saling membutuhkan, saling memanfaatkan, dan kejenuhan dalam hubungan ini, ada kejenuhan di hubungan ini. Lebih baik kalian jeda aja. Dia tidak mencintaimu, ya seperti itu. Tapi kalian berjodoh, kalian nggak bisa terpisah sama berantem hebat gitu, tapi besok udah seperti biasa lagi gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi nanti baru sehari baikan berantem lagi. Bisa nggak kamu menerima dia apa adanya dengan segala kekurangannya? Sebetulnya dalam hubungan itu bukan mencari kelebihan, tetapi mencari kekurangannya untuk saling diperbaiki atau untuk saling melengkapi. Sejatinya hubungan itu seperti itu, mencari kayak macam kesepakatan gitu ya. Kesepakatan ya, bisa nggak gitu. Kalau bisa, ini masih bisa diperbaiki nih, masih ada kesempatan untuk bisa diperbaiki. Tapi ya terserah sahabat ya, karena yang merasakan kamu, yang menjalani kamu. Aku masih cinta nih. Kalau masih cinta, cobalah rubah pola hubungan kalian ya. Kalau yang nggak penting ya nggak usah disampaikan, kalau yang nggak penting ya nggak usah diperdebatkan. Ibaratnya harus komunikasi yang sehat seperti itu. Kalau nggak penting nggak usah ngecat gitu, tapi ada yang dinamakan kepercayaan dan kesetiaan. Walaupun kalian tidak terhubung, tetapi di sini masih ada komitmen. Dia masih sayang sama kamu, tapi di sini tidak mencintai. Karena apa? Kemarahan dia melebihi dari batasan. Ini lelah dia. Ya, jadi merasa tidak ingin bersama kamu lagi, tidak cocok. Ya. Di sini ada elemen api, ya. Ada Sagittarius, ya. Zodiak yang berelemen api. Kondes ambil elemen aja ya, tidak usah pakai zodiak. Sebetulnya lebih menarik yang pakai zodiak, tetapi kadang ada sebagian sahabat yang nggak paham dan sering bertanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, sahabat semua, jangan Kondes senang hati menjawabnya ya. Oke, file 3. Kapan dia akan berikan kepastian padamu? Masih mempertimbangkan kembali, dan lebih baik kalian ikuti alurnya, kalian nikmati prosesnya, karena di sini masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Yaitu kalian merubah pola komunikasi ya. Berkomunikasilah yang sehat, yang tidak penting nggak usah perdebatkan, yang nggak penting nggak usah disampaikan atau nggak usah dibahas dalam WA, misalkan WA yang udah pokoknya intinya kalau mau diperbaiki buka lembaran baru menjadi lebih baik dan lebih baik. Seperti itu yang ingin Anda sarankan, dan jangan terlalu berharap tentang duniawi. Kalau kamu mencintai dia, cintailah karena Allah, bukan karena keinginan kamu atau karena pengertian kamu. Karena segala sesuatu kamu nggak tahu kan dia itu tulus atau tidak, atau nanti tiba-tiba dia tergoda dengan yang lain, jadi kamu tidak merasakan sakit sekali ya. Cukup 50% aja, 50%-nya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena Allah Maha tahu, karena Allah Maha melihat dan Maha mengerti, Maha tahu yang pasti, dan Maha Kuasa untuk membolak-balikan hati manusia ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Like-nya, komennya jangan lupa, share ke sahabat-sahabat semua. Semoga aja channel ini bisa minimal menjadi hiburan, maksimal menjadi sebuah antisipasi dan pembelajaran. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkati. Amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di edisi bertanya, di file yang keempat, kapan dia akan berikan kepastian padamu ya. Oke. Di sini di file 4 ada boneka atau Barbie warna berbaju ungu, berambut ungu ya.
Oke, tapi ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya, hanya sebagai pembeda saja. File ke 4. Kemudian saya shuffle ya, menebar kemudian memaknai. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua, karena hanya Sang Pemilik alam semesta yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada peluang, ada cinta yang besar, cinta atas nama Sang Maha Pencipta. Ada rencana, tetapi ada belenggu. Punya rencana sih, cuman di sini ada belenggu dia. Yang membuat hubungan ini nyaris hancur atau di awal kehancuran. Hubungan ini udah di awal kehancuran ya. Ada cinta buat kamu, cinta yang besar, cinta atas nama Allah, cinta bukan bucin ya, tapi cinta memang cinta, semuanya cinta, bukan karena nafsu, bukan karena apapun, tetapi dan ada peluang ya. Tapi dia sudah punya rencana ke depannya, tetapi ternyata ada belenggu yang membuat hubungan ini harus selesai, atau bukan selesai, hancur atau gagal, seperti itu. Kita lihat klarifikasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasinya, akan adanya pembuktian, terus dia yang ingin lakukan itu sebuah pembuktian atau sebuah kepastian, tetapi adanya belenggu ini membuat dia itu benar-benar stres atau depresi, nggak bisa tidur, kepikiran terus, gelisah terus. Ada belenggu dari mana ini? Kita lihat. Ini lacang ketemu lacang sepertinya, atau single parent ketemu single parent. Oh, karena dari keluarga, dari pihak keluarga. Ini kalau nggak dari pihak keluarga kamu ya keluarga dia gitu. Kita bicara tentang dia saja ya. Ada belenggu, tetapi nanti kalian akan dipersatukan kembali. Hubungan ini udah nyaris hampir gagal ya, karena ada pengkhianatan dari ini ya. Hubungan kalian itu baik-baik saja. Hubungan kalian itu dari si dianya sih menginginkan sebuah kepastian, karena memang dia mencintai kamu, benar-benar mencintai, bukan karena nafsu, dan dia benar-benar ingin memberikan kepastian dan pembuktian, tetapi karena adanya sebuah belenggu yang membuat hubungan ini harus mengalami sebuah kemunduran atau sebuah kegagalan. Tetapi nanti kalian akan bisa meyakinkan belenggu ini ya. Belenggu itu dari mana? Dari family, pasti dari keluarga, entah itu dari istrinya, entah itu dari anaknya, entah itu dari orang tuanya. Tetapi di sini nanti kalian akan terhubung kembali dan akan pokoknya kalian tuh putus nyambung, tapi akan ada, kalian tidak bisa putus, dan kalian akan tersambung kembali di sini. Di sini ada pengkhianatan itu bukan berbentuk cinta, tetapi
adanya belenggu yang akhirnya dia harus mundur dulu dan dia harus bukan meninggalkan ya, ibaratnya kayak masing-masing gitu, karena dia juga lagi stres ya memikirkan ini bagaimana. Jadi dia kayak menarik diri gitu, menarik diri, bukan berarti dia nggak mencintai kamu, nggak menyukai kamu, nggak menyayangi kamu, tapi memang dia menarik diri untuk tidak sementara sambil mungkin ada dari anaknya, mungkin dari keluarganya, seperti itu yang membuat dia itu harus menarik diri dulu agar semuanya tenang gitu, dan dia percaya dan yakin bahwa kalau jodoh tidak kemana, seperti itu. Ini termasuk pengkhianatan ya, mungkin kamu kecewa, sebetulnya di pihak dia juga kecewa, cuman mungkin kamu yang merasa lebih down gitu, lebih kebingungan. Karena apa ya, kalian saling mencintai, saling ingin melakukan sebuah pembuktian, sudah mempunyai rencana, tapi tiba-tiba datang belenggu ya, tiba-tiba ada rintangan, sepertinya dari pihak kamu. Dari rintangan itu dari pihak kamu ya. Karena apa? Karena di sini tiba-tiba aja terjadi belenggu, dan hubungan ini seperti ya gagal. Kenapa? Dianya juga nggak mau lagi terhubung seperti dulu gitu. Kenapa? Ingin masing-masing dulu, seperti itu. Tetapi nanti di sini kan akan dipersatukan kembali ya. Bukan dia nggak berkhianat, tapi dia juga memang merasa seperti itu. Tapi ini nggak berkhianat, memang lebih baiknya seperti itu gitu. Karena belenggu ini entah dari anaknya, entah dari anakmu, entah dari keluargamu, entah dari adik-adikmu, atau entah dari mantanmu, seperti itu. Ada belenggu yang membuat hubungan ini gagal untuk melakukan pembuktian. Dia stres, dia memikirkan itu ya. Belenggu ini datangnya dari keluarga kamu, bisa juga dari keluarga tadi, terlihatnya dari keluarga kamu, seperti itu ya. Oke, paham ya? Di sini ada energi, ada elemen, boleh ambil elemen aja, ada elemen api ya. Sangat kuat elemen apinya, jadi kayak marah-marahan gitu, tapi tetap berhubung, tapi dia kecewa karena menurut dia kamu baik-baik saja, ternyata ada yang tidak mengizinkan atau merintangi hubungan ini, padahal dia udah cinta banget sama kamu. Dan dia agak sedikit stres, mikir bingung, sudah mikir pekerjaan, udah mikir hubungan yang nggak benar ini gitu. Ada inisial A, seperti itu yang dia rasakan. Jadi kayak ya udahlah, kita masing-masing aja. Order dan struktur hidup dan cintanya tercipta untuk kamu. Iya, memang nanti kalian akan dipersatukan kembali, nanti di waktu yang tepat mungkin ya. 009, sebetulnya ada kelimpahan di hubungan kalian itu, seperti kelimpahan cinta, kelimpahan kasih sayang gitu. Tetap semangat buat kamu ya. Ada sepasang pengantin ya, kalian akan menjadi pengantin, insya Allah, amin. Semoga disemogakan. Ini hubungan antara single parent dan single parent, ada lajang ketemu lajang ya, seperti itu ya. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu sandarkan pada sama sempurna, agar kamu tidak terluka atau tersakiti yang terasa sakit yang teramat sangat, hanya karena harapannya pupus di tengah jalan, atau sesuatu yang kamu harapkan ternyata bertolak belakang ya. Tetap berdoa dan berdoa, memohon terbaik untuk hubungan kalian. Dan memang kalau jodoh tidak kemana ya, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak, seperti itu ya. Tetapi yang harus pasrahkan sih ya, pasrah kepada Sang Maha Sempurna, tapi jangan menyerah pada keadaan ya. Oke. Ada kesalahan dalam milik kode 19 tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, karena Tuhan alam semesta mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita ya, dan mana yang tidak baik untuk kehidupan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.